Halo, selamat malam YouTube. Jadi dalam video kali ini saya akan memasang sebuah BMS pada rakitan baterai pack yang saya rakit menggunakan baterai laptop. Ini BMS-nya seperti ini. BMS adalah baterai manajemen system. Fungsinya itu untuk mengatur tegangan yang masuk ke sel baterai, juga mengatur tegangan yang keluar dari baterai. Jadi ini berfungsi supaya baterai itu tidak over voltase atau kelebihan arus saat pengisian, dan juga tidak menguras habis saat baterai itu dipakai. BMS itu macam-macam bentuknya, tapi rata-rata seperti ini. Di sini adalah pin untuk pin kabel untuk ke tiap-tiap sel baterai. Sementara sebelah sini ini adalah Cmin, Pmin. Pmin itu adalah ke baterai minus atau negatif. P itu biasanya ke beban atau misal kita pakai ke motor, jadi ini outputnya, lebih gampangnya output. Nah, C itu untuk charger, jadi ini untuk ngecas. Sementara untuk bagian positif atau plusnya itu dia langsung dari positif baterai itu sendiri. BMS yang saya tahu ada juga yang ada fiturnya balancing atau balance, berfungsi untuk mengatur tegangan yang masuk ke tiap baterai ketika kita pasang baterai itu banyak atau secara paralel. Jadi ketika kita pasang paralel baterai itu banyak, itu baterai itu misal salah satu baterai itu udah penuh sementara baterai yang lain belum penuh, maka jika kita menggunakan BMS yang ada balancingnya itu baterai yang lain juga akan tetap terisi. Tapi ketika kita menggunakan BMS yang tanpa ada balancenya itu, ketika kita mengisi baterai satu paralel misal 5 biji, nah salah satu baterai itu udah penuh, maka pengisian akan berhenti, jadi menganggap satu rangkaian baterai itu sudah penuh semua. Sementara ketika kita sedang menggunakan baterai, ketika salah satu baterai itu terkuras, maka akan dianggap terkuras semua. Jadi untuk fitur yang tanpa balance itu sebaiknya menggunakan baterai yang merek dan kapasitasnya juga sama gitu. Sementara kalau kita menggunakan baterai laptop, biasanya kan baterainya itu campur-campur, sebenarnya itu kurang bagus. Sebaiknya menggunakan BMS yang ada fitur balancenya, atau enggak kita menggunakan baterai laptop tapi memilih baterai yang tipe dan ukurannya kapasitasnya sama. Untuk pemasangannya sendiri itu sebenarnya sangat mudah ya. Dalam pin outputnya di sini juga tertulis B minus, artinya adalah minus, B plus adalah plus atau positif. Di sini negatif, di sini positif. Nah, di kabelnya sendiri biasanya kan warnanya nggak selalu merah, ada yang putih, ada yang warna-warni, tapi biasanya bagian negatif itu dia akan ada warna ini seperti ini warna hitam. Jadi kita tinggal colok aja kayak gini. Nah, bagian ini berarti adalah bagian negatif. Sementara yang ini tinggal mengikuti aja, 1 seri, 2 seri, 3 seri, 4 seri, 5 seri, selanjutnya sampai habis ini. Seperti misal saya pasang di baterai ini baterai bekas, bagian positif. Nah, jadi disambungnya seperti ini. Nyampe seperlunya kita membuat ya. Kalau ini 13 berarti kita harus nyambung 13 baterai kayak gini. Di sini ini untuk negatifnya itu dia di sini posisinya. Untuk kabel yang kedua,
Ini di sini dia ada di sini, jadi nanti dia di sambungan yang sel baterai satu dan baterai kedua di tengah-tengahnya. Terus untuk kabel yang ketiga sama, dia ada di sini juga, di sel baterai, sambungan baterai sel yang kedua dan ketiga. Ini selanjutnya begini terus, yang keempat juga di sini, seterusnya sampai ke sel 13. Itu jika menggunakan BMS 13 sel. Jika menggunakan BMS 10 sel, maka rangkaiannya juga sama, cuman baterainya lebih sedikit. Seperti halnya menggunakan BMS 3, maka baterainya cuma 3 aja, misal BMS 3S gitu, maka baterainya juga cuma 3. Jadi itu yang saya tahu tentang bagaimana cara pemasangan BMS, dan selanjutnya saya akan memasangnya dulu ke rangkaian baterai ini. Jadi ini hasil pemasangan dari BMS saya tadi. Dari minusnya itu masuk ke B minus di sini, masuk ke B minus. Ini adalah yang ke tiap-tiap sel baterai, sementara ini tuh langsung dari plus baterai itu ini yang langsung dari plus baterai itu langsung keluar ke beban. Ini adalah ke beban dan ke soket charger. Ini untuk charger. Jadi yang positifnya itu, yang plus itu langsung dari baterai, dan negatifnya itu dari C-. Untuk yang ke outputnya itu ini adalah positifnya langsung dari baterai plus, baterai positif di sini, dan untuk negatifnya dari P- ini untuk output. Baik, segitu saja untuk video kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton video saya. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa dimengerti ya, walaupun kata-kata saya itu masih belepotan dan gak jelas, mungkin susah untuk dipahami. Mohon maaf, di sini saya juga belajar, dan kalau ada yang salah mau dikoreksi, dikasih tahu. Mari sama-sama belajar. Terima kasih.